melewati dua kuburan. Pamanona alal qubrain, maka kami melewati dua kuburan. Faqama. Ini ceritanya di Nabi Muhammad SAW itu berjalan bersama sahabatnya, bersama Abu Hurairah dan sebagainya, melewati dua kuburan. Faqama. Maka tiba-tiba waktu mereka berjalan itu, Nabi mendadak berhenti. Faqulna, maka kami sahabat ikut berhenti bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, baca sampai di depan kuburan itu, sampai baju Nabi itu berubah, gemetar. Apa namanya itu? Bergoyang. Sampai wajahnya itu berubah. Karena orang yang orang yang takut dan takut itu wajahnya ada perubahan. Ya kan? Orang yang cinta dengan tidak cinta itu adalah nampak itu perubahan wajah. Kalau sudah tak cinta, kita anggap pun dia begitu. Belum. Tapi kalau tidak, kalau dia sudah cinta, asal nampaknya dengan suaranya gemetar. Seperti itu. Jadi begitu halnya ketika Nabi Muhammad SAW itu, sudahlah bajunya bergemetar, berdiri, terbayar, lalu berubah, sudah wajahnya. Jadi nampak ketakutan. Tatkala mereka berjalan bersama sahabat Nabi Abu Hurairah. Fakulna, mana ya Rasulullah. Sahabat waktu itu bersama salah satu Abu Hurairah, dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi ini? Kok tiba-tiba Nabi berhenti di depan kuburan? Tiba-tiba baju Nabi gemetar, nampak. Tiba-tiba wajah Nabi berubah. Mama laka ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Otomatis sahabat-sahabatnya kan pada saat tidak bisa seperti itu, jadi terjadi ada perubahan. Apa jawab Nabi? Faqala amar tasma'una Ini apa? Apakah kalian tidak mendengar apa yang kamu dengar? Kalau bahasa kita kini itu apa namanya? Kau dengar tadi? Kau dengar tak apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Kira-kira begitulah. Amal tasma'una ma yasma'u. Kalau bahasa hadis itu seperti itu. Apakah sahabatku tidak mendengar apa yang aku dengar? Faqulna wa ba'dzaka ya Nabiullah. Sampaikan aja Nabi kami tidak dengar apa-apa. Sampaikan saja. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kata Nabi, qala hadani ini ada dua kuburan. Qala rajulan hadani rajulan yata'u'adzibani bi kuburihima. Kata Nabi, wahai sahabatku, di depan kita ini ada dua orang yang sudah dikubur lama. Yu'adzibani fi kuburihima. Mereka diajak dalam kubur mereka berdua. Ternyata orang diajak itu lewat Nabi tahu
tahu dia. Makanya sahabatnya tadi tidak paham kan. Maka dari kata tadi pas mau amat pas mau pas mau. Hanya Nabi yang tahu dan mendengar jeritan dua orang di dalam kubur itu dipukul diazab luar biasa. Yu'adzibani fi kuburihima azaban syadida, dengan pukulan dengan yang dahsyat, azab yang sangat luar biasa. Ini cerita Nabi kepada sahabatnya sampai juga ke simpang yang kedua. Bi dzambin hayyin, disebabkan dosa yang sepele. Hain itu sepele. Dua orang kata Nabi, ini makamnya, ini kuburnya, di depan ini, di dalam kubur mereka itu, mereka diancam luar biasa, siang dan malam. Apa penyebabnya ya Rasulullah? Bi dzambin hayyin, disebabkan dosa yang sangat sepele. Sepele itu apa ya? Dianggap remeh. Ini kan dosa kecil, tidak apa-apa. Yang macam itu dipikirnya terlalu sedikit, tidak berbahaya gitu lah. Dosa kecil kalau digabung jadi besar. Dosa besar kalau kita istighfar dari kecil menjadi hilang. Jadi jangan mau berbahaya. Ini dosa kecil, sekali-sekali dilakukan rapopola. Jangan. Tidak bisa. Qulna kaifa dzalika ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, seperti yang disampaikan Nabi, mereka diajak luar biasa siang dan malam hanya gara-gara doa sepele. Qulna bihim dzalika ya Rasulullah. Mereka ini sepertinya berbuat apa sih Rasulullah? Sepele kok diajak luar biasa? Apa halnya? Bahasa kita macam itulah. Yang pertama dijelaskan oleh Nabi SAW, karena ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Ini kuburan yang sipok nih, kata Nabi. La yastanzihu minal baul. Ini yang tidak istinjak dari kencing secara sempurna. Masalah kencing, hati-hati gitu. Kencing mumpat dia. Apalagi kencingnya sambil berdiri, itu mumpat. Mumpat itu mumpat mati. Oh, mati. Oh, sambil nyemprot ayo. Allah. Ini hati-hati, Pak. Makanya dalam istinjak ini banyak aturan yang harus semestinya kita pahami. Gara-gara dia tidak istinjak dengan benar, dia diajak siang dan malam, Nabi lewat, tahu Nabi, disampaikan kepada sahabat. Sahabat penasaran, apa penyebabnya kira-kira ya Rasulullah? Ternyata disampaikan kepada sahabat itu, la yastanzihu minal baul. Ini orang yang diajak jantan yang gagah ini dalam kuburnya. Dzambin hayyin adalah dosa sepele. Hati-hati kita Pak, ini kubur kita yang sudah tua itu kita sudah ya. Apalagi kita berkebun, apalagi kita di mana kita masing-masing bau masing-masing istinja dan sempat. Padahal salah satu yang dilarang dengan itu kita beristinja adalah di sana, di semua tempat yang tidak ada lubang. Tidak boleh itu. Kenapa? Ternyata sebut juga nama Allah. Kita enak kencing orang sudah ada 30 di sana sebut. Ini sebenarnya perkara ini walaupun dzambin hayyin jadinya perkara sepele, tapi memang efeknya luar biasa. Jadi oleh karena itu, ini mulai saat ini kita harus mencoba
Perayaan diri kita. Mau tidur itu kita itu dulu. Sejak kapan saya sudah mesti? Berapa kali kencing saya mencuri hamba-hamba walaupun bukan. Nah dulu waktu kita masih muda kan, hidup masih sekali beliau, sekali beliau gitu. Dia suka ditolak, suka hati. Ternyata bisa suka hati, pasti akan muncul kesalahan. Selanjutnya, itu baru satu yang dijelaskan tadi permasalahan ini. Wakana al-akhir, dan adalah yang lainnya yang satu lagi maksudnya. Yu'zin nasa bilisanihi wa yamsi bainahum bin nalimah. Yang satu lagi ini yang diajak luar biasa ini kata Nabi adalah yu'zin nasa bilisanihi. Dia ini sering menyakiti orang pakai lidahnya. Apa namanya itu? Sering bercakap kotor. Makanya kalau tidak berhenti dosa itu. Kalau yang baik itu lah. Yu'zin nasa bilisani. Ini orang waktu hidupnya di dunia sering mulutnya ini bercakap, tapi dengan cakapnya itu orang sakit hati. Banyak manusia tersakiti bilisanihi karena lidahnya. Kadang barangkali dia tidak ingin menyakiti orang lain. Tapi ada manusia asalnya bercakap sakit akan dibuatnya. Asal dia ngomong pelik rasanya. Ada yang semacam itu. Jadi ini harus kita buat perubahan pada diri kita. Bercakap ini pun kadang-kadang Pak, harus kita hitung satu hari. Berapa kali tidak ini menyampaikan, berapa kali tidak ini menyampaikan kesalahan, berapa kali tidak ini menyampaikan, berapa kali tidak ini membentak bini, berapa kali tidak ini menyakiti anak, bukan menyakiti anak tapi menyakiti. Bagi kita saat ini karena kita bosnya, kita kepala keluarganya, kita anggap sepele itu. Itu bukan salah. Ingat, Zambin Hayin, Nabi lewat, dia lihat di belakang, manusia akan diadab luar biasa. Mulai dari meninggal dia sampai hari itu. Adabin sadid dengan adab yang sangat luar biasa. Zambin Hayin disebabkan karena salah satu lisan kita terlalu kejam. Nah, lisan ini Pak kejam, tajam. Ada orang Pak, mungkin waktu kecil dia ngomong sama kita sakit hati kita, sampai kita sudah cucu pun masih ingat. Saking tajamnya kata-kata ini. Jadi kalau kita merasakan seperti itu, ada orang yang pernah menyakiti kita melalui lidah, sudah berpuluh-puluh tahun, kita sudah sama-sama tua, mending kita kasihan. Kenapa? Ini hadis. Tidak mungkin lagi bohong. Kalau bisa, jadi mulia lagi kita datang. Dulunya saya tidak nyaman, Bapak kata. Sampai kini masih terasa begitu. Saya ingat Bapak, tapi ini kita merasa sama tua. Entah siapa membuat agar itu yang dipahami. Saya membuat berkenal. Oh, ikhlas.
Tapi berat. Dia yang salah, dia orang yang datang. Dia yang salah, dia yang datang. Tapi kata mulia itu dan baik, dia tidak salah. Tapi dia minta maaf kepada Allah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yamsi bainahum bin namimah. Ini sambungan tadi dari lisan yudin nas bi lisanihi wa yamsi bainahum bin namimah. Dia berada di tengah-tengah masyarakat itu namimah, selalu mengandung namimah. Kalau dia ada di tengah-tengah masyarakat di perkumpulan itu akan hancur. Diaduk-aduknya. Kalau dia ada itu di struktur desa itu akan hancur. Kok diaduk-aduknya? Kalau dia ikut di majelis taklim, dia ikut hancur itu pelan-pelan. Kenapa? Diaduk kembali. Orang-orang beriman tidak semestinya memiliki sifat semacam. Dimanapun kita berada, semua orang tersenyum melihat. Jangan sampai kita kata, saya itu kalau sudah datang kaget, pasti ada yang berkata, apa itu? Dan dicap orang. Kalau Ustaz datang, aku nyaman. Itu kan keren. Ustaz datang, itu baik. Jadi harus nyaman. Bagi orang yang lalai, kalau Ustaz datang 15 tahun. Bapak-bapak jadi apa yang dilakukan Nabi setelah dia tahu semua itu? Pada minjari datain min jara'in nahli, maka Nabi dengan sahabat-sahabat di situ dia minta kepada sahabat, tolong ambilkan 2 ekor kurma. Diambilkan 2. Banyak ada pikul qabrin wahidatin. Banyak ada pikul qabrin wahidatin. Maka Nabi menaruhkan lebah kurma itu satu kubur. Yang orang ada berdua. Dikasih sahabat, nih ya Rasulullah. Setelah kita Nabi, mulna wahal yang ma'udhu tadi. Maka sahabat bertanya, apakah itu bermanfaat bagi mereka ya Rasulullah? Apa manfaat lebah kurma itu? Kata sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi berkata bersabda, iya, yuhibbu anhuma madamata raqabatain. Yuhibbu anhuma madamata raqabatain. Iya, kata Rasulullah SAW, ini akan meringankan bagi keduanya sebelum pelepah ini kering. Makanya bapak-bapak, kita lebih elok menaruh daun-daunan tangkai kecil di atas kubur setelah kita ziarah daripada bawa air. Kita ini kadang-kadang mau ziarah kubur bawa satu cewek. Pada hadis Nabi ini, dia hanya mengambil 2 pelepah kurma. Kalau kita di pemakaman Bapak, ada itu daun-daunan, daun kecil-kecil, itu aja, karena ada kurma di sini. Kalau ada kurma, depan rumah saya ada kurma. Sayur nado. Kurma luar. Bukan. Kurma beneran. Kurma luar yang depan saya. Itu kurma lesehan. Kurma lesehan. Kurma, kalau disebutkan bahasa kurma. Tapi kalau tidak ada kurma di pemakaman kita di Indonesia, maka apa yang tumbuh di situ setelah kita habis ziarah, petiklah itu, patahkan yang daun-daun kecil setelah mau meninggalkan kuburan, taruhlah di satu kuburan. Tapi yang sekiranya tidak tumbuh,
Kota kita sebut kali tumbuh lagi. Yang tidak tumbuh di tanah. Baca kata lagi, rumput yang tumbuh kecil-kecil di atas tumbuh tidak boleh dicabut. Kenapa? Yusabbihu ma fis sama. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi ini semua yusabbihu bertasbih. Ternyata lepah yang kita potong itu harus kita jarak mau pulang dari kuburan itu. Kita potong lepah kecil yang nanti itu kita taruh itu di dalam kuburan, di atas kuburan itu. Ini akan membantu andaikan mereka diangkat di dalam itu. Ini membantu maka waktu baik sampai hari ini. Kalau dia masih segera apa-apa segera kalau kita keluar masih berkurang pajak yang diterima oleh orang. Tapi kalau sudah hancur, sudah buruk, kriminal, maka tidak. Karena itu penjelasan Nabi agama. Jadi ke depan ini juga, kenapa hadis ini sampai bicara pada tidak Allah? Yang perlu kita pikirkan. Dan istinjak sampai jirat kubur. Karena ternyata beristinjak yang baik itu menandakan wudhu kurang baik. Setelah wudhu kurang baik, pasti sholat baik. Setelah sholat baik, orang sholat itulah berarti pengajian subuh kita Bapak. Ini harus kita berkembang. Kalau bisa percaya itu tambah Ustaz. Ustaz Muhammad itu susah kan itu. Jangan tambah itu. Biar ada berganti Tuhan. Ada Pak bilang gitu banyak yang kita pelahir udah Ustaz. Kita kumpul di sini. Ngaji ajak ya kumpul. Kadang-kadang banyak karena kita sering memikirkan dunia ini yang dua Pak. Jadi perlu untuk kita ingatkan. Bapak-bapak kita harus tapi kan hanya sebagian orang di sini yang tapi insya Allah melalui cara ini semua. Sudah berapa orang ini yang mendengar? Mudah-mudahan sebab ini ada orang itu terpapar untuk belakang pada mudah-mudahan doanya terima kasih atas segala perhatian. Boleh Bapak semuanya tetap duduk kalau sejenak saja, sesaat saja. Kita tidak mau musyawarah sebentar, sautik nih. Satoki. Iso gini apa bahasa? Bahasa Sunda dia. Mau songoni sautik bisa aja. Dari bahasa Sunda maka itu, dari bahasa Batak maka iya, kumaha aja teh. Campur gini kan bahasa. Sedikit saja, kita tambah sedikit musyawarah.